menggeledah rumah dia. Nggak ada orang kafir yang berani nyelonong ke rumah dia. Rumah inilah yang dijadikan oleh Nabi tempat berkumpulnya umat Islam. Tapi mereka, Nabi minta untuk jangan datang rombongan-rombongan. Datang satu-satu, datang sendiri-sendiri, saudara. Masuk, nyelenap, duduk dalam rumah, yaitu Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Inilah akhirnya menjadi madrasah Islam pertama dalam sejarah Islam, saudara. Jadi kalau kita mau tanya, majelis taklim pertama dalam perjuangan Islam yaitu Darul Arqam. Madrasah pertama dalam sejarah Islam yaitu Darul Arqam. Nah, di sanalah umat Islam berkumpul. Tapi jangan lupa, gara-gara peristiwa tadi, saudara, semua orang-orang kafir, khususnya para tokoh, meningkatkan kewaspadaan. Mereka cek istri mereka, anak mereka, budak mereka, jangan sampai ada masuk Islam. Mereka interogasi, dan disitulah mulai terjadi penyiksaan dan penganiayaan kepada umat Islam, saudara. Tapi baru sedikit kejadiannya, saudara, hanya untuk meningkatkan, yaitu peristiwa-peristiwa ini meningkatkan kewaspadaan Nabi dan meningkatkan kewaspadaan para sahabat untuk tidak sembarangan di dalam mereka itu menyampaikan dakwah. Nah, jadi Darul Arqam merupakan sekolah Islam pertama dalam perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan, saudara. Kalau begitu, siapa sih orang-orang yang pertama masuk Islam? Nah, orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita, Khadijah binti Khuwailid. Dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Dari kalangan pemuda atau anak-anak, Ali ibn Abi Thalib. Dari kalangan hamba sahaya, Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, jadi inilah orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Ini as-sabiqun al-awwalun. Saudara, luar biasa pengorbanan mereka. Jadi kita mesti kenal siapa itu Khadijah, siapa itu Abu Bakar, siapa itu Ali, siapa itu Zaid. Ini orang-orang pertama-tama yang masuk Islam, yang mendampingi Nabi, berjuang bersama Nabi dengan segala resikonya. Nah, kemudian, saudara, setelah kita tahu dakwah Nabi tadi, masuklah kita ke tahun keempat Bi'tsah. Jadi peristiwa-peristiwa tadi, rentetan peristiwa tadi, saudara, bukan terjadi secara kebetulan, tapi semua itu dalam tertib ilahi. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semenjak terjadi peristiwa itu di tahun keempat, ini sudah banyak nih firman Allah yang turun, saudara. Di tahun keempat ada satu wahyu lagi turun kepada Nabi, yang tertera dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Allah menyatakan, faqala ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Hei Nabi, hei Rasul, hei Muhammad, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, kepada kerabat. Inilah ayat pertama yang turun. Nabi diperintah Allah untuk dakwah secara terbuka, tidak lagi sembunyi-sembunyi, saudara. Allah yang perintahkan dakwah terbuka. Mulai dari mana? Kumpulkan dulu keluarga. Nah, kemudian Nabi lakukan, saudara. Nabi buat walimah di rumahnya, undang makan, semua keluarga diundang, paman-pamannya diundang. Ada Abu Thalib, ada Abu Lahab, ada Hamzah, ada Abbas, ada bibi-bibinya, ada Sofia. Saudara, ada istri-istri paman-pamannya, termasuk Fatimah binti Asad, istri daripada Abu Thalib. Ada juga Ummu Jamil, istri daripada Abu Lahab. Nah, ini semua dikumpulkan oleh Nabi, saudara. Tapi di hari pertama, suasana tidak memungkinkan. Abu Lahab kelihatannya lagi mengkereng, saudara. Nah, Nabi gak jadi bicara, saudara. Cari waktu yang lebih tepat. Bikin lagi walimah, undang lagi mereka semua. Nabi jalankan apa yang Allah perintahkan, mulai dari keluarga, saudara, secara terbuka. Nah,
kali ini begitu suasana memungkinkan, Nabi sampaikan kalau beliau adalah Bashir wa Nadhir, kalau beliau itu adalah utusan Allah. Beliau sampaikan, saudara, kepada keluarganya. Saat itu Abu Thalib menjawab, ya Muhammad, teruskan saja kau punya keyakinan, lanjutkan kau punya perjuangan. Tapi aku belum bisa ikut. Aku masih harus menjaga agama kakek kita, Abdul Muthalib, kakekmu. Karenanya kau teruskan saja apa kau punya keyakinan, berjuang, aku berjanji, aku berikan komitmen, aku akan membelamu, aku akan mendukungmu. Itu jawaban Abu Thalib di dalam pertemuan, saudara. Bahkan saat Nabi mengatakan siapa yang akan menjadi pembelaku, yang pertama kali angkat tangan anak kecil, Ali bin Abi Thalib. Makanya diledek sama Abu Lahab, ya Muhammad, lihat yang belamu anak kecil. Oh, ini Abu Lahab luar biasa, saudara. Ini meledek, meremehkan Nabi. Dan dalam pertemuan itu marah luar biasa Abu Lahab. Kau ingin mengganti agama nenek moyang kita? Kau ingin mengganti sesembahannya? Kau ingin merubah semuanya? Diancam habis. Bahkan Abu Thalib diancam, hati-hati. Hei Abu Thalib, hei saudaraku, kalau kau biarkan ini Muhammad menyampaikan apa yang diyakini, ini akan menghancurkan kita semua. Nah, itu yang terjadi dalam keluarga. Tapi dakwah Nabi kepada keluarga membuahkan hasil yang luar biasa. Banyak Bani Hashim dan Bani Muthalib yang masuk ke dalam Islam, termasuk Sofia, bibinya masuk ke dalam Islam. Termasuk sudah Sofia itu ibu kandung daripada Sayyidina Zubair Ibnul Awwam. Itu ibu kandungnya, sudah. Nah, kemudian yang masuk Islam lagi Fatimah binti Asad radhiyallahu ta'ala anha, istri Abu Thalib, ibu kandung dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Jadi Abu Thalib dalam pertemuan lihat istrinya masuk Islam, anaknya masuk Islam, enggak marah. Teruskan aja, ya Muhammad, dengan kau punya perjuangan. Tapi aku belum bisa. Aku kan mesti melindungimu, aku mesti jaga engkau. Abu Thalib saat itu pemimpin kau. Kalau kayak kita sekarang nih, kepala suku, saudara. Jadi kepala sukunya kasih jaminan, kau teruskan aja. Biar aku nggak ikut, tapi kau teruskan kau punya perjuangan. Aku yang akan menjagamu. Nah, jadi ini yang terjadi, saudara. Dan singkat cerita, Nabi terus keliling, menemui semua keluarganya, Abbas, Hamzah, semua diajak untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Nah, termasuk Hamzah, saudara, walaupun belum masuk Islam, dia ikut apa yang disampaikan oleh Abu Thalib. Coba-coba ada yang berani hina Nabi, dipukul sama Hamzah, saudara. Luar biasa, dari sebelum masuk Islam dia bela keponakannya. Siapa yang coba-coba untuk meremehkan? Nah, jadi inilah yang terjadi dakwah di tengah keluarga. Yang paling keras adalah Abu Lahab, saudara. Keras betul pertentangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu apakah karena Abu Lahab sebagai keluarga belum masuk Islam, lalu dakwah itu cukup di keluarga saja, nggak perlu keluar karena keluarga belum berhasil? Ternyata putusan Allah tidak begitu, saudara. Walaupun ada anggota keluarga Nabi yang belum masuk Islam, bahkan memusuhi Islam seperti Abu Lahab, di periode berikutnya Allah memerintahkan Nabi untuk dakwah secara terbuka kepada kaumnya, saudara. Di mana dalam surat Al-Hijr ayat 94, wallahu subhanahu wa ta'ala qala fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Sudah saatnya, hai Nabi, hai Rasul, kau tampil, sampaikan apa yang kau diperintahkan, dakwahkan, sebarkan, wa a'rid 'anil jahilin. Udah palingkan saja itu wajahmu dari orang-orang yang bodoh. Siapapun yang menghalangimu tidak ada urusan. Fasda' bima tu'mar. Allah yang perintahkan, saudara. Nah, ini pelajaran buat kita, kepada para dai. Kalau berdakwah mulai dari keluarga, baru kepada masyarakat. Itu yang pertama. Tapi ada yang kedua. Kalau dakwah di keluarga sudah bagus, tapi ada anggota keluarga belum ikut, itu jangan menjadi penghalang untuk dakwah di masyarakat. Oh, keluarga saya ada yang belum beres nih, saya nggak enak mau dakwah di masyarakat. Nggak begitu, saudara. Dakwah di masyarakat tetap dilanjutkan. Dulu Nabi Nuh alaihissalam
anak kandungnya tidak ikut. Nabi Nuh tetap dakwah di masyarakat. Dulu Nabi Lut alaihissalam istrinya tidak ikut, tapi beliau tetap dakwah di tengah masyarakat. Nah, Nabi kita pamannya Abu Lahab tidak ikut, tapi tetap Allah perintah untuk dakwah di tengah masyarakat, saudara. Artinya pertama, dakwah di keluarga dulu, baru masyarakat. Yang kedua, andai pun dakwah di tengah keluarga, ada 1-2 keluarga belum mau ikut, jangan jadi penghalang bagi kita untuk dakwah di tengah masyarakat. Pelajaran yang berikutnya ketiga, buat masyarakat. Kalau melihat seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai mengajar dakwah ke sana kemari, tapi ada anggota keluarganya belum beres, jangan dihina itu kiai, saudara. Ada kan kadang-kadang masyarakat di bawah, ustadz sok ngebenerin orang lain, nah keponakannya mabok melulu. Tuh ustadz sok dakwah amar ma'ruf lagi bongkar ke sono kemari, nah pamannya setiap malam giting. Enggak boleh, saudara. Kita lihat, walaupun Nabi pamannya Abu Lahab keras permusuhannya terhadap Islam, tetap Allah suruh fasda' bima tu'mar. Untuk Nabi tampil dakwah di tengah masyarakat, tidak ada urusan itu dengan orang-orang bodoh seperti Abu Lahab yang ingin merusak dakwah Nabi, saudara. Sama kita sebagai anggota masyarakat jangan suudzon. Kalau ada ustaz dakwah di tengah kita, toto sukuton ke ustaz, amannya nggak dibenerin, busananya nggak dibenerin, ponakannya nggak dibenerin, mau benerin masyarakat. Siapa yang tahu apa Anda udah ikut nimbrung dalam keluarganya? Kalau dia nggak dakwah kepada keluarganya, kalau si ustaz memang tidak dakwah kepada keluarga, dia salah sudah. Tapi kalau dia sudah dakwah kepada anaknya, emang anaknya aja yang bener nggak mau ikut. Nah, kalau dia udah dakwah kepada pamannya, dia udah dakwah kepada keponakannya, memang paman dan keponakannya aja nggak tahu diri, saudara. Bukan salah si ustaz dong. Kira-kira jelas tidak? Abu Lahab tidak mau ikut Nabi. Apa itu salah Nabi? Apa Nabi tidak berdakwah kepada Abu Lahab? Nabi berdakwah, sudah. Nah, ini yang perlu kita ketahui, saudara. Makanya Allah perintahkan Nabi dakwah kepada semua masyarakat. Nah, lalu apa yang Nabi lakukan, saudara? Begitu perintah ini turun, bagaimana caranya? Nggak tanggung-tanggung, saudara. Kali ini Nabi nggak satu-satu dikumpulin, nggak pakai undang makan kayak tadi, saudara. Kali ini Nabi naik ke Bukit Sofa. Nah, kalau kita haji ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwah. Nabi naik di atas Bukit Sofa. Nabi teriak dari atas Bukit Sofa, dikumpulkan, saudara, masyarakat kota Mekah. Penduduk Mekah, ya masyarakat Quraisy, segera kumpul, ada kabar penting. Itu begitu Nabi teriak bilang ada kabar penting, kumpul semua, saudara. Kumpul semua, rame-rame datang, mau tahu. Begitu sudah kumpul, apa kata Nabi kepada mereka? Nabi mengatakan kepada mereka alaihi salatu wassalam, ya masyarakat Quraisy, orang-orang Quraisy, ara'aitum lau akhbartukum anna khairan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqin. Masyarakat Quraisy, bagaimana menurut kamu sekalian, andai kata saat ini aku kasih kabar kepada kalian bahwa di belakang Bukit Sofa ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang kamu pada saat ini juga, apa kalian percaya kepada berita ini? Itu mereka langsung menjawab, majarabna alaika kadban qad. Muhammad, kami tahu siapa engkau. Kami nggak pernah mendapatkan engkau berdusta seumur hidup. Tentu kami percaya kalau kau yang kasih berita. Dipancing dulu Nabi, percaya aja kalau anda kasih berita. Mereka belum percaya. Kalau kau yang bilang di belakang bukit ini ada pasukan berkuda menyerang kita, kami percaya. Baik, kalau begitu aku sampaikan kabar yang lebih penting dari itu. Berita apa ya Muhammad? Mereka disampaikan oleh Nabi, fa inni nadhirun lakum baina yadayya adzabun syadid. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang membawa peringatan kepada kalian, yang kalau kalian gak taati, kalian akan dapat azab yang pedih. Ini yang Nabi sampaikan. Mereka semua melongo, bengong. Nabi katakan, aku ini utusan Allah. Allah utus sebagai basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan. Nabi baru bicara begitu,
Nggak tahunya di tengah-tengah yang kumpul ada si brengsek Abu Lahab. Ikut aja tuh orang ngumpul. Abu Lahab langsung tulak pinggang, saudara. Apa dia bilang? Tabban laka sa'ira yaum lihada jama'tana. Apa kata Abu Lahab? Tabbat laka, yaitu tabban laka sa'ira yaum. Celaka kamu hai Muhammad sepanjang hari ini. Lihada jama'tana. Apa untuk urusan seperti ini kau mengumpulkan kami? Disuruh bubar tuh orang semua sama Abu Lahab. Udah bubar, jangan dengerin orang. Ngawur ini ngomong bubar, saudara. Yang ngebubarin pamannya sendiri, saudara. Udah nggak mau ikut, pakai ngebubarin. Coba lihat, saudara. Dan disitulah akhirnya Allah menurunkan surat Al-Lahab atau disebut juga surat Al-Masad. Allah turunkan firman-Nya kepada Nabi, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu dan seterusnya, sudah. Jadi di sini Allah yang kasih tahu Nabi, Allah kasih tahu semua itu umat manusia, bukan Nabi yang celaka. Abu Lahab yang celaka. Tabbat yada abi lahab. Celaka kedua tangan daripada Abu Lahab. Karena hendaknya Abu Lahab tidak akan manfaat buat dia. Sayasla naron. Dia akan masuk ke dalam neraka yang memiliki api yang menjilat. Subhanallah. Ini Allah turunkan kepada Nabi Maha Suci Allah satu berita yang luar biasa. Artinya Allah sudah tetapkan bahwa Abu Lahab tidak akan beriman, Abu Lahab tidak akan masuk Islam, Abu Lahab pasti masuk neraka. Padahal Abu Lahabnya masih hidup, saudara. Kenapa saya katakan subhanallah, Maha Suci Allah? Sebab saudara, kalau Abu Lahab berpikir ingin bersiasat membodohi Nabi dan penduduk Mekah, itu kesempatan. Oh Muhammad, kata Tuhannya, aku tidak akan masuk Islam. Besok dia pura-pura masuk Islam. Kan bisa, sudah. Begitu besok dia pura-pura masuk Islam, dia kirim orang bisikin penduduk Mekah. Ternyata Muhammad wahyunya salah. Katanya Abu Lahab pasti masuk neraka, nggak bakal masuk Islam. Buktinya dia masuk Islam. Andai kata Abu Lahab mau bersiasat, kan bisa, sudah. Dia pura-pura masuk Islam, orang dia dikirim nyebarin isu di tengah masyarakat. Ternyata wahyu Muhammad salah, Muhammad nabi palsu. Bisa. Inilah bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi betul-betul datang dari Allah. Begitu Allah sudah nyatakan Abu Lahab pasti masuk neraka, berarti Abu Lahab tidak akan pernah masuk Islam, tidak akan beriman kepada Allah. Allah tutup pikiran Abu Lahab sehingga tidak akan terlintas di benak dia untuk membuat siasat macam itu, sudah. Allah, andai kata Muhammad yang membuat Al-Quran, ayat semacam ini nggak bakal ada, sudah. Karena ayat ini hanya bisa keluar dari yang Maha Tahu, Alimul Khabir. Dari yang Maha Tahu apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Siapa itu Alimul Khabir? Allah. Nah, kan Allah Maha Tahu, saudara. Allah kunci. Abu Lahab nggak bakal bisa berpikir ke arah sana, saudara. Alhamdulillah. Jadi Abu Lahab ini terus menjadi itu rongrongan buat dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah baik, saudara. Setelah peristiwa tadi, Nabi secara terbuka berdakwah, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Maka mulai tahun ke-5 Bi'tsah, saudara, Nabi menghadapi tantangan dakwah yang luar biasa. Tantangan demi tantangan Nabi dapatkan, saudara. Dan itu Allah ceritakan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idh yamkuru bika, tatkala mereka berbuat makar kepada engkau ya Muhammad. Siapa mereka? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Untuk apa? Liyuthbituka, untuk membungkammu.
atau memenjarakanmu, au yaqtuluka atau untuk membunuhmu, au yukhrijuka atau untuk mengeluarkanmu dari kota Mekah, mengusirmu. Wa yamkurun, mereka akan selalu berbuat makar kepada engkau. Wa yamkurullah, dan Allah akan membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya yaitu pembalas daripada makar orang, saudara. Jadi kalau dikatakan wayam kurun, mereka berbuat makar, wayam kurullah, jangan diartikan Allah berbuat makar, jangan. Kalau wayam kurullah kan wayam kurun, mereka berbuat makar, wayam kurullah, Allah berbuat makar juga, enggak betul. Jadi pengertiannya wayam kuruna, mereka berbuat makar, wayam kurullah, Allah membalas makar mereka, saudara. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar, saudara. Alhamdulillah. Berdasarkan ayat ini, saudara, alhamdulillah Allah menginformasikan kepada kita bahwa makar musuh Allah terhadap Nabi dan orang beriman, pertama, pembungkaman. Kedua, pengusiran. Ketiga, pembunuhan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat makar musuh Rasulullah SAW. Pertama, pembungkaman. Maksudnya menghentikan atau mempersempit gerak langkah dakwah Islam dengan segala macam cara. Bisa dipenjara, bisa dikucilkan, bisa diasingkan. Yang penting persempit gerak langkah dakwah. Kalau bisa stop itu gerak langkah dakwah. Ini pembungkaman dakwah, saudara. Bagaimana supaya Nabi dibungkam? Udah, gak usah dakwah. Yang kedua, saudara, yaitu pengusiran. Nah, dalam pengusiran ini, saudara, tujuannya adalah mensterilkan, mengosongkan suatu wilayah dari gerakan dakwah Islam, saudara. Ini makar musuh-musuh Allah. Dari dulu sampai sekarang sama, saudara. Dari dulu sampai sekarang sama. Bagaimana dai dibungkam, dai diusir. Nah, atau kalau itu nggak mempan juga, yang ketiga, pembunuhan. Dibunuh, habisi saja dai-dainya. Supaya apa? Supaya dakwah Islamnya secara total ikut mati, saudara. Ini 3 makar yang dilakukan musuh-musuh Nabi ketika dulu Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah, dan ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam surat Al-Anfal ayat 30, saudara. Sekarang baik. Nah, kalau kita tahu begitu, apa saja sih makar pembungkaman yang dialami oleh Nabi? 1, penghinaan. Kenapa Nabi dihina? Karena dengan penghinaan tersebut ingin menjatuhkan mental Nabi, ingin membuyarkan konsentrasi Nabi, ingin merusak, saudara, yaitu konsen Nabi dalam berdakwah. Dihina, tidak pernah berhenti itu penghinaan. Yang kedua, fitnah. Nabi difitnah. Supaya apa? Supaya masyarakat terpengaruh dengan fitnah tersebut, sehingga nanti masyarakat mengucilkan Nabi, mengasingkan Nabi. Difitnah saja supaya masyarakat tidak mau untuk mendengarkan dakwah Nabi. Yang ketiga, teror pengikutnya. Kalau pengikutnya diteror, kan besok takut orang jadi pengikut Nabi, sudah. Kemudian yang keempat, hasud para pembela Nabi. Oh, siapa yang bela Nabi? Abu Thalib. Hasud saja supaya stop pembelaannya. Nah, kemudian yang kelima, saudara, kompromi akidah. Kalau bisa dikompromikan saja akidah. Ini kalau mereka sudah gagal dari nomor 1 sampai nomor 4, saudara. Kemudian yang keenam, kalau gagal juga penawaran materi, sogok saja dai-nya, saudara. Sogok aja, beli. Nah, kemudian kalau itu nggak mempan juga, saudara, masih ada cara lain. Pemboikotan, intimidasi sang dai-nya, bukan lagi pengikutnya, sang dai-nya diintimidasi, pengasingan sampai kepada isolir, supaya dakwah itu tidak berkembang. Dan ini 10-10-nya terjadi terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat, saudara, satu persatu. Kita mulai dari penghinaan. Silakan baca surat Al-Mutaffifin ayat 31, ayat 29 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala,
Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Saudara, Allah ceritakan innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang mujrim itu, orang-orang jahat itu, orang-orang yang menjadi musuh Nabi itu, saudara, kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka itu dulu terhadap orang-orang yang beriman mereka tertawa, saudara. Jadi orang-orang kafir ini kalau ketemu Nabi cengengesan, tengah-tengir, ngetawain Nabi, saudara. Enggak sampai di situ, wa idza marru bihim yataghamazun. Dan kalau mereka liwat di depan Nabi, saudara, mereka ngedip-ngedipin mata, darah lirik, ngeledek, saudara. Enggak sampai di situ, wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan kalau mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka gembira, senang. Udah ngeledek Nabi, udah ngeledek orang yang beriman, udah tengah-tengir, udah cengengesan. Oh, senang, hatinya gembira. Allah ceritakan dalam Al-Quran apa yang mereka lakukan terhadap Nabi, saudara. Coba lihat lagi, buka surat Al-An'am ayat 10. Saudara, Allah ingatkan kepada Nabi, yaitu walaqad istahza'a bi rusulin min qablik fahaqqa bil ladzina sakharu minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Jadi Allah ceritakan juga kepada Nabi, ini orang model begini nih yang menghina Rasul dari dulu udah ada. Dan nanti mereka akan menerima balasannya dari Allah atas segala ejekan dan cemoohan mereka terhadap Nabi. Buka juga surat Ad-Duha ayat 1 sampai 3. Kenapa ayat ini turun, saudara? Ada satu perempuan ketemu Nabi, apa dia bilang? Hei Muhammad, bagaimana setanmu gak datang hari ini? Karena Nabi kan suka ke Gua Hira, saudara, keluar, dapat apa namanya wahyu, terus Nabi kasih tahu, Nabi ketemu Jibril. Ini perempuan bilang, hei Muhammad, bagaimana setanmu hari ini gak datang? Kenapa? Setanmu pergi meninggalkan kamu. Itu hinanya sampai begitu, saudara. Turun surat Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di sini dikatakan apa? Ma wadda'aka rabbuk, Tuhanmu tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, tidak membencimu. Jadi yang kau temui itu bukan setan. Yang kau temui itu adalah utusan dari Allah, malaikat Jibril. Jadi Allah yang langsung menjawab. Nah, jadi ini hinaan-hinaan ini diterima oleh Nabi, saudara. Nah, tapi Allah menjamin kepada Nabi lewat surat Hijr ayat 95, di mana Allah menyatakan inna kafainakal mustahzi'in. Kami akan yaitu menolongmu, membantumu, memenangkanmu ya Muhammad dari para penghina tadi semuanya.